Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di arena JFC, tetapi bukan bermaksud untuk melihat sebuah pertunjukan fashion carnival terbesar di dunia, melakukan kegiatan pembersihan di seluruh arena yang ada di JFC, bahkan hingga di sekitar jalan raya. JFC yang digagas oleh Dinan Faris pada tahun ini telah memasuki perhelatan ke-20. Namun, ini adalah kali pertama bagi saya sepanjang event ini berlangsung menjadi komandan bagi petugas kebersihan se-Kabupaten Jember. Ada kurang lebih 120 petugas yang saya kerahkan di dalam melaksanakan tugas kebersihan di seluruh arena catwalk, baik itu di alun-alun hingga di garis finish di kota Cinema Mall pada hari pertama ini. Memastikan kondisi bersih di antara ribuan penonton yang memiliki kesadaran minim tentang lingkungan tentu saja adalah hal yang sangat berat. Hampir di setiap tenda penonton sebenarnya sudah tersedia tempat sampah. Tetapi karena memang kesadaran yang minim, ya masih banyak sampah yang dibuang di bawah-bawah kursi. Heran sih pastinya. Sebegitu beratkah menenteng sebuah botol yang sudah kosong untuk dimasukkan ke dalam tempat sampah? Ini bukan perkara beratnya sampah yang dimiliki, melainkan pola kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun melalui lingkungan keluarga. Karena ada kok orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, memiliki empati yang tinggi terhadap petugas. Ya, walaupun hanya sepersekian saja sih. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa ada kurang lebih 65% sampah yang tidak terkelola. Ya, itu artinya ada 65% dari total penduduk Indonesia yang tidak peduli atau tidak sadar terhadap lingkungan, khususnya mengelola sampah. Ada kejadian lucu nih tadi. Seekor anjing buang hajat di arena catwalk pada sesi pets carnival. Aja. Masih ingat nggak jargon buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada sampahnya? No. Maksud saya, sejak kecil kan kita senantiasa diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bener nggak? Nah, masalahnya persepsi kata pada tempatnya bagi setiap orang itu kan beda-beda ya. Termasuk juga si anjing yang buang hajat tadi. Bagi si anjing mungkin membuang sampah pada tempatnya itu ya di luar rumah pemeliharanya, gitu kan? Bagi kita yang tinggal di kota dan sampah di rumahnya biasa diangkut oleh petugas gerobak, tentu saja paham kalau buang sampah pada tempatnya itu ya di tempat sampah atau bak sampah atau keranjang sampah. Tapi ada kok yang menganggap kata pada tempatnya itu di jalan raya. Buktinya tidak sedikit orang yang ketika sedang jalan kaki sambil makan permen, bungkus permennya dibuang begitu saja di jalan. Atau yang suka merokok nih, ketika sudah habis, puntungnya disentilkan menggunakan jari di sembarang tempat. Tidak hanya saat jalan kaki saja, saat menggunakan kendaraan pun, baik itu sepeda motor atau mobil, gampang banget buang puntung rokok yang masih nyala. Padahal bisa membahayakan kendaraan di belakangnya loh. Atau habis jajan cilok nih, saat naik mobil kaca dibuka, lalu bungkus ciloknya dilempar begitu saja di jalan. Woi, ngana pikir bungkus cilok itu lalu menghilang begitu saja? Suka heran sih memang dengan orang-orang yang selalu berkata, loh, itu kan sudah ada petugasnya,
eh, apa gunanya petugas sampah? Atau kalau nanti kita bersihkan, wah, makan gaji buta dong mereka. Astagfirullahaladzim. Manusia bukan sih? Sampai hilang empatinya. Atau manusia-manusia model begitu itu lupa kalau sebenarnya setiap orang itu menghasilkan sampah tiap hari rata-rata 0,7 kg. Pekerjaannya petugas kebersihan ya memang membersihkan sampah. Tapi kalaupun kalian membersihkan sampah atau sekedar membuang sampah di tempat sampah, tidak lantas kemudian kami petugas kebersihan ini lalu rebahan atau healing sambil makan beling. Enggak bro, sampahnya banyak, macam kenanganmu dengan si dia yang susah dilupakan. Kok jadi ngelantur kesana kemari ya. Oke. Jadi setelah tadi kita melakukan pengecekan di arena sekitar alun-alun mulai dari zona A hingga zona B. Lalu setelah semua kondisi menjadi bersih, saya melakukan kegiatan berikutnya, yaitu monitoring ke wilayah jalan mulai dari Jalan Sultan Agung sampai nanti tembus ke Kota Cinema Mall. Kita lihat saja di sepanjang jalan ini sampahnya ya luar biasa, sangat banyak sekali. Apalagi kan banyak itu para penjual atau pedagang kaki lima yang mulai menjajakan dagangannya di pinggir-pinggir jalan. Memang ini adalah momen yang paling dinanti-nanti sih buat banyak orang. Apalagi kita mengalami masa pandemi hampir kurang lebih 2 tahun gitu. Ekonomi diharapkan mulai membaik pasca pandemi kali ini. Hanya saja ya karena memang seperti sebuah euforia, persis seperti ketika kegiatan Porprov beberapa bulan yang lalu ya, itu masyarakat tumpah ruah luar biasa, plus berikut dengan sampah-sampahnya. Besar harapan kami tentu saja semuanya menjadi sadar, semua masyarakat sadar. Ayo kita bareng-bareng menjaga Jember ini menjadi tempat yang nyaman, tempat yang bersih buat semua orang yang bisa atau ingin datang berkunjung ke Jember. Nah, kita lihat saja ini di taman yang ada di tengah jalan, di Jalan Gajah Mada, banyak sekali tanaman-tanaman yang roboh diinjak-injak gitu. Ya memang pagarnya tidak ada karena ya keterbatasan anggaran gitu. Tapi bukan berarti kemudian semua orang boleh seenaknya sendiri kemudian menginjak-injak tanaman-tanaman yang sudah ditanam. Tidak hanya melakukan kegiatan pembersihan, kami para petugas kebersihan bersama dengan bisa dibilang ribuan mungkin ya relawan komunitas lingkungan yang ada di Kabupaten Jember melakukan giat edukasi kepada masyarakat atau pengunjung yang ada di sekitar arena eksibisi JFC. Jadi kami menyediakan sebuah kotak wadah ya yang kita sebut sebagai tempat untuk sedekah sampah. Jadi siapa saja orang-orang yang melintas yang kebetulan mungkin membawa botol minuman plastik, membawa gelas plastik, boleh disedekahkan dan dimasukkan ke dalam
wadah berjaring ini gitu. Jadi hasil nanti dari sampah plastik yang telah terkumpul akan kemudian dibawa oleh Bank Sampah Indo untuk dijual, dan hasilnya nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial oleh seluruh relawan komunitas yang bergabung, yang berada dalam satu naungan WCDI, World Clean Up Day Indonesia. Karena kita nanti juga akan pada bulan September itu ada kegiatan event terbesar di seluruh dunia yang diikuti oleh hampir 157 negara. Kita menyebutnya sebagai Kami 13 Juta. Maksud 13 juta itu adalah 13 juta relawan komunitas. Ya, inilah hasil sampah dari kita mengamankan area yang harus kita steril, yaitu di jalur catwalk untuk peserta di zona A, dan kita sudah berkeliling di situ, dan kita juga edukasi kepada para pengunjung, penonton, baik itu penonton sendiri maupun dari panitia juga. Kita edukasi bahwa kita harus menyelenggarakan untuk membuang sampah ke tempatnya. Semangat PCDI dan ada ribuan orang tumpak blek di tengah alun-alun. Kita lihat saja, tidak hanya orangnya yang banyak, tetapi juga sampah-sampah plastiknya yang begitu banyak. Ya, mereka duduk-duduk, kemudian sampahnya ya dibiarkan begitu saja. Seperti tadi yang saya bilang, nanti pasti ditanya, iya kan ada petugasnya. Harapan saya, ayo kita sambut tamu-tamu yang datang berkunjung ke Jember dengan cara menjaga Jember jauh lebih bersih, karena Jember keren, Jember bersih. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.